Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Pendeta Darmawesata Jibaen, melayani di Jemaat GKI Bukit Hindu, Resort Palangkaraya Tengah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena dapat belajar dari firman-Mu hari ini. Tolonglah kami agar mampu memahami kehendak-Mu melalui firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32, yakni perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya tidak membaca perikop ini secara keseluruhan, tetapi saya membaca hanya pada ayat ke-28 sampai 32 yang berbunyi demikian. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan tentang anak yang hilang, Tuhan Yesus mau menggambarkan kasih dan pengampunan Allah terhadap orang berdosa. Ini bertolak belakang dengan sikap orang Farisi yang menganggap orang berdosa tidak pantas dikasihi, melainkan dijauhi. Tetapi bagi Yesus, orang yang dianggap berdosa justru sangat perlu dirangkul, dikasihi, dan dilayani. Saudara, cara pandang orang Farisi yang sangat diskriminatif ini sering menjadi kecenderungan bagi mereka yang suka menghakimi sesama. Bila ia sudah merasa benar, maka ia menganggap rendah mereka yang dianggap bersalah. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mereka yang dianggap berdosa justru harus dilayani, bukan dijauhi. Saudara, menanggapi cara pandang kaum Farisi terhadap orang berdosa yang diskriminatif, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam perumpamaan diceritakan ada tokoh si ayah yang sangat bersukacita dan membuat pesta karena si anak bungsu yang telah hilang telah kembali. Tetapi dalam perumpamaan juga digambarkan tokoh si kakak yang marah dan kecewa karena si adik dianggap tidak pantas untuk kembali, karena telah menghabiskan bagian harta warisan. Saudara, mengapa ayah dan si kakak berbeda dalam merespon kembalinya si bungsu? Sang ayah menerima si bungsu kembali semata-mata karena ia sangat mengasihinya. Karena itu si ayah tidak menghukum kesalahan yang pernah dilakukan oleh si anak bungsu. Saudara-saudara, perumpamaan ini mengingatkan kita akan dua hal penting. Yang pertama, Allah tidak memandang besar kecilnya dosa seseorang, tapi Ia mengasihi setiap orang yang mau bertobat dan menyadari kesalahannya. Itulah yang digambarkan melalui tokoh si ayah, yakni kasih dan pengampunan Allah yang luar biasa. Ia tidak memperhitungkan besar dosa dan kesalahan kita, tetapi Ia tetap mengasihi kita dan menerima kita ketika kita bertobat dan menyesali kesalahan. Di dalam Lukas 15 ayat 7, Yesus juga berkata, "Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Jadi saudara-saudara, Allah mengasihi kita tanpa memandang besar kecil dosa kita. Ia sangat bersukacita bila ada orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Karena itu tidak ada kata terlambat dalam hal bertobat.
dan menyadari segala kealpaan dan kesalahan kita di hadapan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, melalui perumpamaan anak yang hilang, kita juga bisa jatuh ke dalam sikap iri hati apabila kurang bersyukur, sehingga tidak menyadari kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam perumpamaan tadi, si kakak tidak menyadari besarnya kasih ayahnya. Ia tidak bersyukur atas apa yang ia nikmati setiap hari bersama ayahnya, karena iri hati telah menguasai pikirannya. Itu sebabnya ia menganggap adiknya tidak pantas menerima kasih sayang ayahnya, karena telah melakukan kesalahan yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menjauhi sikap iri hati dan merasa diri benar, sehingga membenci orang yang dianggap berdosa. Kesadaran dan pertobatan jauh lebih penting di hadapan Allah dari ketaatan yang kaku yang akhirnya bermuara kepada kesombongan rohani. Kita patut bersyukur, sebab jika Tuhan memperhitungkan setiap kesalahan kita di hadapannya, maka sedikit pun kita tidak akan dapat kesempatan untuk diterima di dalam kerajaan sorga. Tetapi Tuhan memperlakukan kita seperti si ayah yang bersuka cita menyambut kembalinya si anak bungsu yang telah menghabiskan harta kekayaan ayahnya. Saudara yang dikasihi, hari ini kita sudah memasuki masa sengsara 5 Tuhan Yesus. Belajar dari perumpamaan tentang anak yang hilang memperlihatkan betapa besar kasih Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk kita. Ia rela meninggalkan tahtanya. Ia menderita sengsara demi untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ia tidak memandang besarnya dosa kita. Bila kita datang dan bertobat, maka Ia menerima kita kembali dengan sukacita surgawi. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Teguhkanlah iman kami dan mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah firman-Mu sebagai alat bagi kami untuk menyuarakan kebenaran dan mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.